Halo semua, balik lagi di Sumur Gadget. Di video kali ini gue mau mereview mantan flagship lagi nih dari Samsung. Ini adalah Samsung Galaxy S10 Plus versi Docomo alias versi limbah Jepang. HP ini sekarang udah bisa kalian dapetin di harga 4 jutaan atau bahkan kalau kalian beruntung bisa dapetin di 3 jutaan aja. Gimana sih performanya di akhir tahun 2021 ini? Apakah masih worth it untuk dibeli? Yuk kita bahas. Pertama, gue mau bahas dulu soal desain dan build quality-nya. Sampai saat ini masih bisa gue bilang HP ini feel dan desainnya itu masih premium banget. Dan menurut gue pribadi, S10 series adalah seri S dari Samsung yang punya desain yang bagus dan beda dari brand lainnya, bahkan beda dari HP-HP Samsung zaman sekarang. Kalian bisa lihat di bagian belakangnya modul kameranya itu berbentuk horizontal kayak gini dan kamera bumpnya itu masih tipis-tipis aja, nggak terlalu menonjol. Untuk bagian framenya sendiri juga udah pakai aluminium dan back covernya kaca. Untuk pelindungnya sendiri di bagian layar depan itu dilapisin dengan Corning Gorilla Glass 6 dan di bagian belakang dilapisin dengan Corning Gorilla Glass 5. Sampai saat ini HP ini punya feel di tangan yang masih flagship banget dan gue juga suka nih sama back covernya untuk HP keluaran Docomo ini. Lebih mengkilap dan ada patternnya juga. Kekurangannya paling ya gampang banget nempel sidik jari aja sih. Untuk varian yang gue beli ini versi Docomo cuma bisa single SIM ya, dan slot satunya lagi untuk micro SD. Lanjut ke bagian display. Dari dulu gue nggak pernah komplain sama layar buatan dari Samsung. Layar di HP ini menurut gue masih jadi salah satu layar yang terbaik sampai saat ini. Masih punya desain curve display yang ngebuat HP ini makin kelihatan nggak ada bezel dan premium banget. Untuk ukuran layar sendiri HP ini di 6,4 inch dengan kualitas layar pakai Dynamic AMOLED. Panel ini satu tingkat lebih bagus dibandingkan Super AMOLED-nya Samsung yang sering dipakai di seri A atau seri S sebelumnya. Resolusi di HP ini juga bisa sampai di 1440 x 3040 pixel alias 2K dengan kerapatan di 522 ppi. Udah mendukung konten HDR10 juga, mulai dari YouTube sampai ke aplikasi Netflix udah bisa. Kalau dipakai untuk multimedia ini pasti udah asik banget sih. Layarnya vivid, tajam dan pasti bikin betah. Gue sendiri pas pakai HP ini dan cobain layar AMOLED HP mid-range, beda banget loh rasanya loh. Jadi kesimpulannya untuk HP yang udah keluar 2 tahun yang lalu, layar di HP ini masih masuk ke kategori display terbaik sih. Ngomongin performance, seperti biasa HP ini hadir dengan 2 varian chipset untuk pasar US dan China pakai Snapdragon 855 dan untuk global lainnya pakai Exynos 9820. Tapi untuk yang gue beli ini varian Jepang bekas provider Docomo, kebetulan ternyata pakai chipset Snapdragon 855, RAM 8GB dan storage di 128GB. Untuk skor Antutu 9, HP ini bisa tembus di 507 ribuan, angka yang menurut gue masih cukup tinggi di tahun ini. Kalau dipakai main game masih sangat-sangat nyaman lah menurut gue. Di sini gue coba main game COD Mobile, bisa dapat settingan grafik di very high dan framerate di max. Dan anti-aliasing dan lain-lain gue posisi udah on semua. Intinya sih rata kanan lah. Gue pakai main game 2 match, nggak ada frame drop sama sekali dan back covernya pun masih terasa hangat-hangat aja. Untuk touch response-nya sendiri, HP ini bagus, nggak ada delay sama sekali, mulai dari touch sampai dengan swipe. Sekarang kita bahas kamera. Untuk hasil foto di keadaan daylight menurut gua masih detail banget di lensa utama, kualitas gambar tajam, dynamic range-nya luas, bagus, dan tone warnanya itu udah dinaikin lewat image processing. Ya menurut gue ini adalah ciri khas Samsung lah. Jadi cocok banget buat kalian yang nggak suka edit-edit warna dan lain-lain, tinggal jepret dan langsung posting aja. Lanjut ke low light, hasil fotonya juga masih terlihat tajam berkat dual aperture. Jadi kalau misalkan kamera mendeteksi adanya kurang cahaya, aperture-nya di kamera utamanya langsung pindah ke f1.5. Kalau misalkan kurang puas dengan hasilnya, aktifin aja night mode-nya, udah cukup membantu kok.
Sekarang masuk ke bagian kamera selfie-nya. Untuk kamera selfie di sini ada dua. Yang pertama itu di 10 megapiksel di f1.9 dan yang kedua ada lensa 8 megapiksel di f2.2. Fungsinya ini adalah untuk lensa depth sensor. Untuk hasil kualitas fotonya sendiri udah bagus, detail dan dynamic range-nya juga terlihat dengan jelas warna langit di birunya itu. Menurut gua ini udah cukup bagus dan masih proper lah kalau misalnya kalian mau posting di sosial media. Masuk ke bagian perekaman video. Enaknya di flagship Samsung mulai dari kamera depan hingga belakang support perekaman di 4K 60 fps. Cuman kalau kalian mau fitur stabilisasinya on, kalian cuma bisa sampai di frame rate 30 fps aja. Untuk kualitas videonya sendiri udah stabil, detail dan dynamic range-nya juga bagus. Kalau misalkan kalian ngerasa masih kurang stabil, tinggal aktifin mode super steady-nya aja deh tuh, dan kamera langsung otomatis pindah ke ultra wide. Nah, kalau misalkan kalian nge-record video juga kalian bisa pindah-pindah lensa tuh, mau kalian lensa tele, terus lensa utama, ultra wide, atau langsung pindah ke kamera depan. Ini sih fitur yang gue suka banget dari HP flagshipnya Samsung. Kesimpulannya sih mulai dari foto sampai dengan perekam video, HP ini masih sangat mumpuni dipakai di tahun ini. Sekarang kita masuk ke bagian fitur. Karena HP ini adalah seri flagshipnya Samsung, fitur yang ada di HP ini juga lengkap banget. Yang pertama ada wireless charging yang bisa support pengisian sampai 15 watt dan menurut gua ini udah cukup cepat ya. Yang kedua, reverse wireless charging yang bisa support pengisian sampai 4,5 watt. Jadi kalau misalkan kalian punya TWS atau bahkan HP lain yang support wireless charging dan kebutuhan lowbat, tinggal tempelin aja deh tuh ke HP ini. Yang ketiga, Samsung DeX yang sekarang selain bisa pakai kabel juga bisa wireless juga. Dan ini menurut gua satu-satunya fitur killernya Samsung yang nggak dipunyai oleh brand lain. Buat yang belum tahu Samsung DeX, fitur ini tuh mirip-mirip kayak mini PC gitu begitu kalian konekin HP ini ke Smart TV atau PC kalian. Yang keempat, heart rate sensor. Ya, HP ini adalah seri S terakhir yang masih punya heart rate sensor. Dengan adanya fitur ini kalian bisa mengukur detak jantung, tingkat stres, dan juga yang paling penting bisa mengukur kadar oksigen dalam darah kita juga. Fitur yang kepake banget di pandemi kayak gini. Sayang banget fitur ini udah nggak ada di seri flagshipnya Samsung lagi. Asumsi gue sih mungkin karena sekarang udah ada Galaxy Watch dan lain-lain. Yang kelima, NFC. Fitur ini juga udah ada dan di zaman sekarang kayaknya kepake banget buat cek saldo e-money ataupun top up e-money. Yang keenam, sertifikat IP68. Dengan adanya fitur ini seenggaknya kita bakal ngerasa aman kalau HP kita jatuh ke dalam air atau dipakai di bawah hujan. Klaimnya sih bisa sampai di dalam air di kedalaman 1,5 meter sampai 30 menit. Tapi unit second kayak gini menurut gue jangan deh kalian coba-coba ceburin HP ini ke dalam air. Selanjutnya kita bahas soal audio. HP ini punya setup dual stereo speaker yang bagus berkat adanya fitur Dolby Atmos dan udah ditune juga sama EKG. Untuk speaker bagian atasnya jadi satu dengan earpiece. Untuk kualitas suaranya sendiri mulai dari bass, treble, clarity, vokal bisa gue bilang sama ratanya bagus. Keluaran suara sendiri mulai dari speaker bagian atas dan bawah udah cukup seimbang. Kalau gue bilang sih speaker di S10 Plus ini malah lebih bagus dari seri-seri S Samsung sekarang. Karena mulai dari seri Note 10 dan seterusnya, untuk speaker bagian atasnya itu ada di bawah layar dan gue ngerasa kayak agak mendem aja gitu. Nah, ada satu fitur yang udah jarang banget nih ada di HP-HP flagship. Ya, nggak lain dan nggak bukan adalah audio jack 3,5 milinya. Ini adalah seri S terakhir Samsung yang masih punya audio jack 3,5 mili. Sekarang kita masuk ke bagian software update. HP ini dijanjiin bakal dapat Android 12 dengan One UI 4 di tahun depan. Tapi untuk unit Docomo ini gue nggak tahu sih bakal dapat Android 12-nya kapan. Semoga aja nggak terlalu lama karena gue nggak sabar juga mau cobain One UI 4 yang pastinya makin keren. Lanjut ke bagian konsumsi daya baterai. HP ini basicnya punya baterai di 4100 mAh. Nah, di unit yang gue terima ini kalau gue cek sih baterai health-nya masih di 95%.
Untuk pemakaian gue yang medium aja, gue masih bisa dapat screen on time di 6-7 jam. Dan dalam sehari gue cuma ngecas sekali aja. Masih oke sih menurut gue. Tapi dengan catatan unit gue ini pakai Snapdragon 855 ya. Kalau yang pakai Exynos 9820, gue yakin di bawah itu sih. Sekarang kita ngomongin kekurangannya. Yang pertama, karena HP ini layarnya curve, jadi gue sering banget tuh kepencet di bagian pinggirnya gitu. Dan kalau misalkan kalian pakai HP ini harus ekstra hati-hati banget jangan sampai jatuh, karena durability dari layar curve kayak gini tuh menurut gue kurang bagus. Terus yang kedua, refresh rate. HP ini juga belum mendukung refresh rate tinggi, jadi masih mentok di 60 fps. Tapi kalau menurut gue pribadi, gue lebih mending dikasih layar sebagus ini dengan refresh rate 60 Hz dibanding gue pakai layar IPS dengan refresh rate yang lebih dari 60 Hz. Oke, masuk ke kesimpulan. Dengan harga di 4 jutaan atau bahkan kalian bisa dapat di 3 jutaan, menurut gua ini lebih worth it ketimbang HP Snapdragon 855 lainnya seperti Sony Xperia One atau Google Pixel 4. Karena fitur-fitur di HP ini lengkap banget. Dan overall mulai dari display, desain, performance, kamera, dan audio quality-nya ini sama rata bagus semua. Dan juga untuk software update-nya masih bisa dapat Android 12 lagi di tahun depan. So buat kalian yang mau pakai HP ini 2-3 tahun lagi, menurut gue masih oke-oke aja kok. Tapi saran gue kalau misalkan kalian beli HP second kayak gini, diperhatiin juga untuk baterainya. Kalau bisa cari unit yang baterai health-nya masih di atas 90%. Dan cek-cek juga unitnya yang kalian beli belum pernah dibongkar. Oke, segitu aja untuk video review Samsung Galaxy S10 Plus. Mungkin gue akan pakai HP ini cukup lama sambil nanti akan ada konten-konten berikutnya di HP ini. Thank you banget yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe. Gua Ten dari Sumur Gadget, pamit.